ibadah sholat tarawih berjamaah. Namun sebelum sholat tarawih, seperti biasa kita mendengarkan tausiah atau sekarang rohani dari Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jalali Ishaq MPD. Pada Al-Mukarram, waktu depan dipersilakan. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Tak hidup. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Malam ini malam yang keberapa? Ramadan? Malam keempat. Ceramah kita tentang berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah melakukan hal yang baik. Nah, jadi berlomba-lomba hal yang baik itu ada 3. Yang pertama, berlomba-lomba berbuat baik dalam hal beribadah. Dalam ibadah itu antara lain infak dan sedekah. Tidak boleh menyembunyikan infak dan sedekah kita. Firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang enggak mau berinfak itu, enggak mau sedekah itu, jangan dikira dia akan beruntung. Orang yang tak mau bayar zakat, jangan disangka dia beruntung. Orang yang tidak mau kurban, jangan dikira dia beruntung, kata Al-Quran. Bal huwa syarrul lahum, bahkan nanti akan mendatangkan malapetaka kepadamu dan akan dikalungkan kelak pada leher mereka harta benda yang mereka tak mau infakkan itu nanti di leher mereka di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti akan dikalungkan harta-harta mereka yang tak mau mereka bayarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Karena itu berlomba-lombalah kita bersedekah, terutama di bulan ini. Karena di bulan ini Allah masih menawarkan pahala berlipat ganda. Yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjarannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim.
Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi berlomba-lomba pertama dalam infak dan sedekah. Yang kedua berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, pengetahuan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, termasuklah menuntut ilmu. Ini sangat penting sekali. Ilmu itu sangat penting sekali. Ada seorang anak SD, orang Indonesia, mengikutkan bapaknya ke kedutaan Australia. Tapi dia ibtidaiyahnya kuat. Sekolah Islam terpadu SD. Kelas 6 pindah ke Australia. Rupanya kedutaan di Australia itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena lingkungannya lingkungan berbahasa Inggris. Masuklah seorang profesor ke kelas SD. Beda dengan yang di Indonesia. Kalau profesor itu hanya masuknya ke perguruan tinggi. Kalau di sana tidak. Kok SD itu masuk profesor itu supaya lebih mencekam ilmunya, lebih menggigit kajiannya, dan lebih menanamkan dasar yang kuat pada sekolah dasar. Namanya sekolah dasar, landasan itu. Ibarat pesawat terbang itu landasannya. Walaupun dia akan pergi jauh ke Eropa, ke Amerika, yang ditanya dulu apa? Landasannya kuat atau tidak. Kalau landasan tidak kuat, tidak bisa terbang ke Amerika. Nah, sebegitulah sekolah. SD-nya landasan harus kuat keimanan. Tiba-tiba profesor dalam kelas katanya, masih adakah di antara kalian kelas 6 di kelas ini yang bertuhan? Masih adakah? Ada juga lagi yang bertuhan di dalam kelas ini, katanya. Karena Australia itu dasar pendidikannya adalah sekuler. Sekuler itu melepaskan agama dari pendidikan, melepaskan agama dari perdagangan, melepaskan agama dari kehidupan sehari-hari. Baru mereka beragama nanti kalau mereka ke gereja. Sama-sama tuh, haleluya katanya. Sama-sama. Itu baru katanya perlu agama di gereja. Tapi begitu lepas dari rumah ibadahnya, pendidikan tak perlu agama, pergaulan bebas tak perlu agama, ekonomi tak perlu, berusaha tak perlu agama. Sehingga ditanyakan, masih adakah dalam kelas ini yang masih beragama? Menunjuklah seorang anak dari Indonesia yang tamat, yang sudah kelas 6 ibtidaiyah. Masih, Tuan Profesor? Iya. Masih beragama? Iya. Where are you from? Kamu dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Pantaslah. Kalau sudah ke Australia tak boleh lagi bertuhan ya, katanya. Itu bertuhan itu orang kelas pikirannya rendah. Kenapa? Karena semua orang yang beragama itu bertuhan, katanya. Apakah kamu bertuhan? Iya. Yes, Profesor, saya bertuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, pernah enggak kamu melihat Tuhan? No, tidak pernah. Nah, kenapa kamu masih bertuhan? Kamu saja tidak pernah lihat Tuhan. Pernahkah kamu meraba-raba Tuhan? Enggak. I don't touch it. Saya tidak pernah nyentuh dia. Lalu katanya, pernahkah kamu mempelototi Tuhan? Enggak pernah. Nah, itulah buktinya bahwa Tuhan tidak ada. Itu kata profesor, lawannya anak SD. Itulah buktinya. Berani pula anak Indonesia ini. Tuan Profesor, ya, excuse me. Misi, apa dia? Have you brain? Apakah Anda punya otak? Yes, I have, punya otak. Pernah Tuan Profesor meraba-raba otak? Tuan Profesor, enggak pernah. Pernah membukanya, melihat, mempelototi otak?
Tuan Profesor enggak pernah. Nah, berarti Tuan Profesor enggak punya otak. Kenapa? Karena otaknya enggak pernah dilihat, enggak pernah dipelototi, enggak pernah diraba-raba. Tadi Pak Profesor mengatakan kalau enggak pernah dipelototi, enggak pernah dilihat, enggak pernah diraba, berarti dia tidak ada. Nah, Tuan enggak pernah meraba-raba otak Tuan, berarti Tuan Profesor tak punya otak. Tertawalah orang semuanya. Profesor pun tak banyak berargumen. Muat nanti teori filsafat, prima causa, independence, unit, dia tidak tahu karena itu kajian filsafat. Sedangkan dia masih anak SD. Akhirnya terdiamlah sang profesor ini. Apalah yang akan dijawab terhadap anak yang kelas logikanya masih tingkat SD. Kesimpulannya terbungkamlah profesor tadi. Payah dia mencari diksi, pemilihan kata untuk bisa menerangkan kepada anak tingkat SD ini bagaimana dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Rupanya tidak bisa, kalah logikanya oleh anak SD pada waktu itu. Tapi kalau dia mengajar ke perguruan tinggi, mungkin hebohlah teori-teori Einstein, relativitasnya muncul, teori gravitasinya muncul, teori sebab akibatnya muncul mungkin. Tapi ini tingkat SD tak dapat dia memilih kata-kata lagi. Akhirnya diam sampai kelas berakhir. Sang profesor tak menemukan kata untuk mengalahkan ungkapan dari anak SD asal Indonesia ya di Australia.